Kenaikan pajak ugal-ugalan di Pati, Jawa Tengah terus menjadi sorotan. Rakyat Pati pun menuntut Bupati Pati Sudewo untuk mundur dari jabatannya. Aksi unjuk rasa yang digelar pada 7 Agustus lalu pun sempat berlangsung ricuh. DPRD Pati akhirnya membentuk pansus hak angket untuk memakzulkan Bupati Pati. Rapat pansus pun digelar setelah diskorsing akibat HUT RI ke-80. Pada rapat pertama, 3 camat dipanggil untuk memberikan klarifikasi terkait penyertaan bukti pembayaran PBB. Dari rapat ini pun terungkap rencana semula Pemkab Pati untuk menaikkan PBB hingga 1000%. Tak hanya itu, para camat ini juga beralasan kenaikan pajak sesuai dengan kenaikan NJOP yang sudah diatur dalam undang-undang. Usulan kenaikan PBB itu bukan berasal dari camat atau kepala desa, tetapi usulan tersebut dari BPKD berdasarkan kenaikan NJOP. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membenarkan hal ini. Namun, Tito menekankan kenaikan pajak tidak boleh membebani masyarakat. Ada beberapa daerah, tapi itu bukan tahun 2005 cuma jadi 5 daerah saja. Ini kan amanat daripada Undang-Undang Nomor 22 tentang HKPD, ya, tentang HKPD yang memberikan kewenangan kepada daerah. Tapi saya menggunakan kewenangan saya sebagai Menteri, menggunakan surat edaran setiap kepala daerah betul-betul untuk menyesuaikan NJOP dan PBB sesuaikan dengan kemampuan masyarakat. Rencananya, warga Pati akan kembali menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran pada 25 Agustus nanti. Mereka terus menuntut Bupati Pati untuk mundur dari jabatannya. Tim Liputan iNews melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa. Pemerintah akan kejar pajak dari pedagang eceran. Namun Menteri Keuangan Sri Mulyani pastikan pajak tidak akan memberatkan UMKM. Sementara anggota DPR akan mendapatkan tambahan tunjangan pengganti rumah dinas sebesar 50 juta rupiah. Selain informasi tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Bersama saya, Kevin Pakan. Inilah Pemimpin Rakyat, Pemimpin Beraksi, Rakyat Awasi. Pemirsa, hingga kini keberadaan Bupati Pati Sudewo masih menjadi tanda tanya. Sudewo pun tak hadiri peringatan HUT RI ke-80 di Pendopo Kabupaten Pati pada 17 Agustus lalu. Upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 di Pendopo Kabupaten Pati tidak dihadiri oleh Bupati Pati Sudewo. Ketidakhadiran Bupati Sudewo karena kondisi kesehatan yang menurun dan butuh istirahat. Posisi Inspektur Upacara pun digantikan oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yassin Maimun, yang diutus langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi. Bupati Sudewo tercatat sudah beberapa kali tidak menghadiri agenda kedinasan setelah aksi demo besar-besaran pada tanggal 13 Agustus lalu. Di antaranya, pengukuhan pasukan pengibar bendera, ziarah ke Taman Makam Pahlawan, hingga rapat paripurna DPRD dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto secara virtual. Ya, kemarin saya dikasih tahu oleh Bapak Gubernur, beliau sudah dihubungi Gubernur bahwa beliau tidak bisa ikut dalam upacara 17 Agustus karena beliau sedang tidak baik, lagi sakit, sehingga perlu istirahat dan menugaskan saya untuk menjadi di Kabupaten. Dirawat di rumah sakit, Pak? Info yang saya terima, beliau sakit. Dalam momen ini, Wakil Gubernur pun menegaskan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Tengah hadir untuk menjaga stabilitas di Kabupaten Pati. Ia pun berharap suasana Pati kembali kondusif dan aman pasca demo besar-besaran pada 13 Agustus lalu. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan.
Usai aksi unjuk rasa penolakan kenaikan PBB berakhir ricuh, pemerintah Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan membatalkan kenaikan PBB. Kericuhan warga Bone saat melakukan aksi unjuk rasa menolak kenaikan PBB terjadi di depan kantor Bupati. Massa mendesak Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman, untuk bertemu dengan para pendemo. Untuk meredam aksi massa yang berlangsung hingga tengah malam, pemerintah Kabupaten Bone membatalkan kenaikan PBB. Keputusan ini diambil usai diskusi antara Pemkab Bone dan Kementerian Dalam Negeri. Kejadian hari ini setelah kita mencermati, kemudian berkomunikasi dengan berbagai pihak, termasuk dari Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, dan termasuk dari Kementerian Dalam Negeri. Tadi kami sempat berkomunikasi dengan jajaran Kementerian Dalam Negeri. Akhirnya pimpinan menyampaikan kepada kami untuk menunda dan melakukan evaluasi secara total terkait dengan kenaikan, penyesuaian zona tanah tersebut. Seperti itu. Jadi ke penyesuaian 65% yang sebelumnya ini pun ditunda dulu? Ditunda. Kita akan kembali ke pajak sebelumnya, sehingga sampai hari ini insya Allah kita akan melakukan pengkajian. Sebelumnya kericuhan mewarnai pembubaran demo tolak kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan di Bone, Sulawesi Selatan. Polisi menangkap sejumlah peserta aksi. Aksi demo menolak kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan di Bone, Sulawesi Selatan berakhir ricuh. Massa melempari kantor Bupati Bone dengan batu. Petugas gabungan membubarkan massa aksi. Massa aksi pun berlarian menghindari petugas. Massa kemudian melawan petugas dengan lemparan batu. Petugas juga diduga menembakkan gas air mata untuk bubarkan massa. Seorang Satpol PP juga terluka akibat lemparan batu. Petugas juga menangkap sejumlah pendemo. Unjuk rasa tolak kenaikan PBB di Bone sudah memanas sejak siang. Unjuk rasa ribuan pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bone Bersatu di depan kantor Bupati Bone berlangsung ricuh. Massa melempari petugas pengamanan dengan air mineral, bahkan kawat duri yang dipasang diterobos oleh pendemo. Pendemo marah terkait kenaikan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan yang mencapai 300%. Dari Bone, Sulawesi Selatan, Bulan Sri Indramaya, iNews melaporkan. Sementara pemerintah terus mengejar defisit keuangan dari berbagai sumber. Salah satunya adalah pajak dari aktivitas ekonomi yang sulit dikenakan pungutan atau yang biasa dikenal sebagai shadow economy. Dirjen Pajak Kementerian Keuangan mendefinisikan shadow economy sebagai pedagang eceran, makanan dan minuman, perdagangan emas hingga perikanan. Ini sebetulnya juga berkaitan dengan tadi shadow economy atau banyak juga illegal activity. Seperti diketahui tadi Bapak Presiden bicara tentang masalah CPO 3 juta atau 3,5 juta hektar yang diambil. Ini menciptakan sebuah database baru. Jadi untuk shadow economy sebetulnya di dalam perekonomian kita akan terus baik yang formal maupun informal kita akan terus lakukan compliance ya dari sisi bahwa mereka merasa diperlakukan adil sesuai dengan kemampuan ekonomi masing-masing. Jadi kita juga tidak akan memajaki yang memang bukan kemampuan mereka. Tapi kalau memang ada kemampuan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan itu yang akan kita terus enforce. Untuk shadow economy kita berharap dari sisi kalau yang informal UMKM kita tetap memberikan tax break yang sangat-sangat besar, yaitu 500 juta rupiah pertama penerimaan mereka tidak dipajak. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno bertemu dengan Wali Kota Ankara Mansur Yavaş di Ankara, Turki. Pemprov DKI Jakarta terus memperkuat jejaring antar kota di tingkat internasional. Kali ini Jakarta mengajak Turki untuk memperkuat kerjasama di berbagai bidang.
Pemprov Jakarta pun terus memperbaiki layanan publik demi menghadirkan kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat. Tidak hanya itu, pertemuan keduanya juga membahas optimalisasi air minum dan pengembangan layanan publik digital. Keduanya juga sepakat untuk mengembangkan ruang terbuka hijau di kota mereka masing-masing. Turki dan Indonesia sudah berlangsung cukup lama, dimulai sejak Kesultanan Aceh. Di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi, rencana tunjangan rumah bagi anggota DPR RI menjadi sorotan. Tak main-main, tunjangan rumah anggota DPR bisa mencapai 50 juta rupiah. Anggota DPR RI kembali menjadi sorotan setelah adanya wacana pemberian tunjangan rumah dinas senilai 50 juta rupiah setiap bulannya. Wakil Ketua DPR Adis Kadir membenarkan adanya anggaran ini, namun dia membantah gaji pokok anggota DPR naik. Menurutnya anggaran ini dibuat lantaran pengadaan rumah dinas sudah ditiadakan. Angka 50 juta rupiah pun dinilai wajar untuk rumah di sekitar Senayan, Jakarta Pusat. Sekarang ini kan tidak ada rumah dinas lagi. Jadi anggota DPR sudah tidak ada rumah dinas, tidak dapat rumah dinas. Hitungannya memang kalau mereka ngontrak rumah atau kos saja, ruangan 4x6 begitu, dengan kamar mandinya itu kan kurang lebih di dekat-dekat Senayan ini 3 juta per bulan. 3 juta itu udah paling murah. Kalau dikalikan 1 bulan dianggap 26 hari mereka bekerja, berarti kurang lebih 78 juta. Masalah anggaran rumah dinas ini sebenarnya sudah menjadi polemik sejak periode lalu. Saat itu anggota DPR beralasan rumah dinas yang ada banyak yang tidak layak huni, sehingga anggaran rumah dinas pun diperlukan untuk renovasi rumah. Tim Liputan iNews melaporkan. Saat ini di luar tunjangan rumah, anggota DPR RI sudah mendapatkan tunjangan lainnya. Meski gaji pokok tidak naik, namun total pendapatan mereka per bulan mencapai lebih dari 50 juta rupiah. Berikut rincian gaji dan juga tunjangan anggota DPR. Ketua DPR mendapatkan gaji Rp5.040.000. Sementara Wakil Ketua mendapatkan gaji Rp4.620.000. Untuk anggota DPR RI mendapatkan Rp4,2 juta. Di luar gaji pokok, anggota DPR juga mendapatkan beberapa tunjangan. Tunjangan untuk istri atau suami mencapai Rp420.000. Tunjangan anak mencapai Rp168.000. Uang sidang untuk per paket mencapai Rp2 juta. Tunjangan jabatan Rp9,7 juta. Tunjangan beras Rp30.090 per orang, dan tunjangan PPh mencapai Rp2.699.813. Anggota DPR RI juga mendapat tunjangan kehormatan sebanyak Rp5.580.000. Tunjangan komunikasi mencapai Rp15.554.000. Tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran mencapai Rp3.750.000. Anggota DPR juga mendapatkan bantuan listrik dan telepon sebesar Rp7,7 juta. Sementara anggaran untuk asisten anggota mencapai Rp2.250.000. Total pendapatan per bulan anggota DPR RI saat ini mencapai Rp54.051.903. Jumlah ini diprediksi akan naik dalam RAPBN 2026. Pemirsa, Menteri Perumahan dan Permukiman Marwarar Sirait digugat warga ke Mahkamah Agung. Informasi tadi pemirsa sekaligus menutup Pemimpin Rakyat hari ini. Temukan informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Saya Kevin Pakan dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Sampai jumpa. Pengadaan rumah subsidi bagi warga kurang mampu kembali menjadi sorotan. Kali ini Peraturan Menteri Perumahan dan Permukiman digugat warga ke Mahkamah Agung. 8 warga berpenghasilan rendah mendatangi gedung Mahkamah Agung di Jalan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat pada Selasa 19 Agustus 2025. Mereka mempertanyakan batas maksimal mendapatkan rumah subsidi menjadi 14 juta per bulan.
Masyarakat miskin pun dipaksa bersaing dengan orang kaya. Melalui tim kuasa hukum Teguh Satyabakti, pemohon meminta agar Mahkamah Agung menolak Permen Nomor 5 Tahun 2025. Pembentukan lampiran Permen PKP nomor 5 tahun 2005 ini tidak transparan, tidak akuntabel, dan tidak aspiratif karena penetapan batas penghasilan MBR dalam lampiran AKBO tidak sesuai dengan kondisi sosial ekonomi di setiap daerah dan tidak melibatkan partisipasi publik dalam pembentukannya. Menurut peraturan Menteri PUPR, nominal gaji dibagi menjadi 4 zona, di Pulau Jawa, Sumatera, NTT, dan NTB. Maksimal gaji warga yang bisa mendapatkan rumah subsidi dibagi 2. Bagi yang tidak kawin, batas gaji maksimal adalah 8,5 juta, sementara bagi yang sudah kawin mencapai 10 juta rupiah. Sementara itu untuk wilayah Jabodetabek, untuk bisa mendapatkan rumah subsidi batas maksimal gaji yang tidak kawin mencapai 12 juta rupiah, sementara bagi yang sudah kawin mencapai 14 juta rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan.